Aku pulang membawa kado emas untuk ulang tahun ibu. Tapi yang kutemukan justru genangan darah di lantai dapur. Istriku menangis histeris seolah dia sangat kehilangan. Namun sebuah rahasia tersimpan di balik jam dinding ruang makan. Saat kulihat rekaman CCTV tersembunyi itu, jantungku berhenti berdetak. Benarkah wanita yang tidur di sampingku setiap malam adalah orang yang sama di dalam video ini? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma sate ayam kesukaan. Ibu masih tercium hangat dari kantong plastik yang kugantung di stang motor. Aku sengaja pulang lebih awal sore ini. Di saku kemejaku ada seuntai kalung emas kecil, hadiah ulang tahun untuk wanita yang telah membesarkanku sendirian itu. Bayangan senyum tulus ibu saat melihat kejutan ini membuat lelahku. Setelah seharian bekerja di kantor, seolah menguap begitu saja. Aku ingin segera memeluknya, mencium tangannya, dan mengatakan bahwa aku sangat menyayanginya. Langkah kakiku terasa ringan saat memasuki halaman rumah. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Pintu depan sedikit terbuka, membiarkan angin sore masuk tanpa penghalang. Biasanya, ibu sangat teliti soal keamanan rumah. Aku memanggil namanya pelan, tapi tidak ada jawaban. Keheningan yang menyambutku terasa begitu pekat dan dingin, seolah-olah udara di dalam rumah ini mendadak membeku. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang rapi seperti biasa. Namun, saat kakiku mencapai batas ruang makan, jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku menangkap pemandangan yang akan menghantuiku seumur hidup. Di lantai dapur yang putih bersih, ibu tergeletak diam. Tubuhnya yang mungil tampak begitu rapuh di tengah genangan cairan merah pekat yang terus meluas. Darah itu membasahi daster bangga-bangga kesayangannya, menciptakan kontras yang mengerikan. Ibu, teriakanku pecah, menyobek kesunyian rumah. Aku berlari menghambur, menjatuhkan semua barang bawaanku ke lantai begitu saja. Sate ayam dan kotak perhiasan itu berserakan. Tapi aku tidak peduli. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh bahu ibu yang mulai terasa dingin. Aku mencoba mencari denyut nadinya di leher, berharap masih ada tanda kehidupan di sana. Setiap detik terasa seperti selamanya. Kepalaku pening. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Darah itu terasa lengket di telapak tanganku, merembes ke celana kerjaku saat aku memangku kepalanya. Aku berteriak histeris meminta tolong. Namun rumah ini terasa seperti ruang kedap suara. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang tega melakukan ini pada wanita tua yang bahkan tidak pernah berbicara keras pada tetangganya? Suara deru mobil di halaman mengejutkanku. Itu mobil Sheila, istriku. Dia baru saja pulang dari butiknya. Aku mendengar langkah kakinya yang cepat mendekat ke dapur. Saat dia melihatku bersimbah darah sambil memeluk ibu, dia menjerit tertahan dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak lebar melihat pemandangan tragis di depan matanya. "Mas Aris, apa yang terjadi?" Suaranya melengking tinggi, penuh dengan nada panik. Dia segera mendekat, tapi tampak ragu untuk menyentuh darah yang berceceran di lantai. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh, hanya isakan tertahan yang keluar dari tenggorokanku. Pikiranku buntu. Hanya ada rasa sakit yang menghujam dada melihat ibu dalam kondisi sekritis ini. Sheila segera mengambil ponselnya dan menghubungi ambulans dengan suara yang bergetar. Dia tampak sangat sibuk memberikan detail lokasi rumah kami. Sementara itu, aku masih terpaku memandangi wajah ibu yang pucat. Ada luka di bagian belakang kepalanya, seolah dia terbentur benda tumpul atau diseruduk. Dengan keras ke arah pinggiran meja makan yang tajam, aku melihat sekeliling dapur
dengan sisi-sisi kesadaranku. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Lemari masih tertutup rapat, dan tas ibu masih tergantung manis di kursi makan. Semuanya tampak normal, kecuali kehadiran darah yang kini mulai mengering di lantai. Sesuatu di dalam diriku merasa ada yang tidak beres. Sebuah firasat buruk yang mulai merayap di sela-sela rasa. Sedihku. Ambulans datang 10 menit kemudian dengan raungan sirine yang memecah ketenangan lingkungan rumah kami. Para petugas medis bergerak cepat, mengangkat tubuh ibu ke atas tandu. Aku mengikuti mereka dengan langkah gontai, seolah separuh jiwaku telah tercabut. Sheila menggenggam lenganku erat, mencoba memberiku kekuatan. Tapi genggamannya terasa dingin dan asing di kulitku. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku hanya bisa menunduk, menatap tanganku yang masih merah karena darah ibu. Aku terus berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar tidak mengambil satu-satunya orang tua yang kumiliki. Namun, di tengah doa itu, bayangan pintu rumah yang terbuka dan ketenangan Sheila saat masuk tadi terus berputar di kepalaku, menciptakan tanya yang belum berani kujawab. Lorong rumah sakit terasa sangat panjang dan tak berujung. Suara roda tandu yang bergesekan dengan lantai keramik menggema, menciptakan irama jantung yang tidak beraturan di dadaku. Ibu segera dibawa ke ruang instalasi gawat darurat. Lampu merah di atas pintu itu menyala, menandakan perjuangan hidup dan mati sedang berlangsung di dalam sana. Aku terduduk di kursi tunggu dengan pakaian yang masih kotor oleh darah, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang yang lewat. Sheila berdiri di dekat jendela, menelepon beberapa kerabat untuk mengabarkan musibah ini. Suaranya terdengar tenang sekarang, jauh lebih terkendali dibandingkan saat di rumah tadi. Dia mengatur segalanya dengan sangat efisien, mulai dari administrasi hingga urusan asuransi. Di satu sisi, aku merasa bersyukur memiliki istri yang bisa diandalkan dalam situasi kritis. Namun di sisi lain, ketenangannya mulai terasa mengganggu naluriku. "Mas, kamu harus ganti baju. Aku bawa baju ganti di mobil," kata Sheila sambil mendekat dan mengusap bahuku lembut. Dia menyodorkan sebotol air mineral yang segera ku minum hingga tandas. Kerongkonganku terasa seperti padang pasir yang sangat kering. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa trauma di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah sorot mata yang datar dan penuh perhitungan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin beranjak sedikit pun dari depan pintu ruang IGD ini. Aku ingin menjadi orang pertama yang mendengar kabar tentang ibu. Entah itu kabar baik atau buruk. Sheila menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Namun, aku merasa ada jarak yang sangat lebar di antara kami. Sebuah jurang transparan yang tidak bisa kujelaskan. Dokter keluar dari ruang operasi. Setelah 3 jam yang terasa seperti 3 tahun, wajahnya tampak lelah di balik masker hijaunya. Aku langsung berdiri hingga kursiku terdorong ke belakang. Pertanyaan-pertanyaan berebut keluar dari mulutku, tapi hanya kata bagaimana yang berhasil terucap. Dokter menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara simpati dan keprihatinan yang mendalam. "Ibu Anda mengalami pendarahan hebat di kepala akibat benturan yang sangat keras. Kami sudah berusaha menghentikan pendarahannya, tapi kondisinya saat ini koma," jelas dokter dengan suara rendah. Kalimat itu menghantamku seperti godam besar. Koma. Kata itu terasa lebih menakutkan daripada kematian, karena ia membawa harapan yang digantungkan di atas benang yang sangat tipis. Dokter juga menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa luka di kepala ibu tidak tampak seperti hasil dari jatuh yang tidak disengaja. Ada pola hantaman yang menunjukkan tekanan besar, seolah-olah ada seseorang yang mendorongnya dengan kekuatan penuh ke arah benda tajam. Polisi yang tadi sempat datang ke rumah, kini sudah berada di rumah sakit, menunggu waktu yang tepat untuk meminta keteranganku. Sheila yang berdiri di belakangku
tampak sedikit menegang saat mendengar penjelasan dokter tentang pola luka tersebut. Dia segera menyela, menanyakan apakah ada kemungkinan ibu terpeleset karena lantai yang licin. Dokter hanya menjawab bahwa segala kemungkinan masih diselidiki oleh tim medis dan pihak berwajib. Aku hanya terdiam, mencerna setiap kata yang keluar, sementara kepalaku mulai menghubungkan potenggen-potenggen kejadian yang janggal. Setelah dokter pergi, polisi mendekatiku. Mereka menanyakan kronologi saat aku pertama kali menemukan ibu. Aku menceritakan semuanya apa adanya, mulai dari kepulanganku yang lebih awal hingga menemukan pintu rumah yang tidak terkunci. Saat polisi bertanya, apakah ada orang lain di rumah sebelum aku datang? Aku melirik Sheila, istriku itu, dengan cepat menjawab bahwa dia baru saja pulang dari butik dan langsung menuju rumah tepat setelah aku sampai. Namun, aku ingat satu hal kecil. Mesin mobil Sheila terasa sangat panas saat aku tidak sengaja menyentuhnya ketika mengambil barang tadi. Seolah mobil itu sudah terparkir cukup lama sebelum aku datang. Dan lagi, pakaian yang dikenakan Sheila tampak sangat rapi. Tidak seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan macet di jam pulang kantor. Kecurigaan kecil itu mulai tumbuh seperti benih yang disiram air di dalam hatinya. Malam itu, kami diizinkan melihat ibu dari balik kaca ruang ICU. Tubuhnya kini dipenuhi berbagai selang dan kabel monitor yang berbunyi teratur. Wajahnya yang damai kini tertutup masker oksigen. Aku mengepalkan tangan, berjanji di dalam hati bahwa siapapun yang telah menyakiti ibuku, dia harus membayar semuanya. Aku tidak akan membiarkan keadilan tertidur, meski harus mencarinya ke dasar neraka sekalipun. Sheila berdiri di sampingku, tangannya melingkar di pinggangku. Dia berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja dan kita harus ikhlas menerima musibah ini. Kata ikhlas yang keluar dari mulutnya terdengar seperti racun di telingaku. Aku hanya mengangguk kaku, menyimpan semua kecurigaanku di balik topeng kesedihan yang melelahkan. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam pikiranku sendiri. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak kalah mencekam dari malam sebelumnya. Aku terbangun di kursi tunggu rumah sakit dengan leher yang kaku dan hati yang masih terasa remuk. Sheila tidak ada di sampingku. Dia berpamitan pulang sebentar untuk mandi dan membawakanku pakaian bersih. Namun, alih-alih merasa tenang, ketiadaannya justru memberiku ruang untuk berpikir lebih jernih. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sejenak, ditemani oleh seorang petugas polisi bernama Pak Darwin untuk mengambil beberapa keperluan ibu. Sesampainya di rumah, garis polisi masih melintang di depan pintu dapur. Bau pembersih lantai yang tajam menyeruak masuk ke indera penciumanku. Aku melihat Sheila ternyata sudah ada di sana, sedang sibuk mengelap sisi-sisi bercak merah di lantai yang tidak terjangkau oleh tim identifikasi kemarin. Dia tampak sangat tekun, bahkan terlalu terburu-buru untuk melenyapkan sisa-sisa tragedi itu. Ada sesuatu yang bergejolak di dadaku, melihatnya begitu bersemangat membersihkan tempat kejadian perkara. Elah, biarkan saja dulu. Polisi bilang, area ini harus tetap seperti ini sampai penyelidikan selesai. Tegurku dengan suara datar. Dia tersentak, hampir menjatuhkan botol pembersih yang dipegangnya. Wajahnya seketika berubah, mencoba mengulas senyum yang terlihat sangat dipaksakan. Dia beralasan bahwa dia tidak tahan melihat noda itu, karena terus membuatnya teringat akan penderitaan ibu. Alasan yang sangat masuk akal bagi siapapun yang mendengarnya, namun tidak bagiku yang mulai mencium bau kebusukan. Pak Darwin mulai berkeliling, memeriksa setiap sudut ruangan dengan teliti. Dia adalah pria paruh baya dengan sorot mata yang tajam dan pengalaman bertahan-tahan di bidang kriminalitas. Dia berhenti di depan pintu, samping yang menghubungkan dapur dengan taman belakang. Dia menyentuh gagang pintu dengan sarung tangan karetnya, lalu beralih
menatap lantai. Aku memperhatikan setiap gerakannya dengan jantung yang berdebar kencang, berharap ada jawaban yang muncul dari benda-benda mati di rumah ini. Pak Aris, Anda bilang tidak ada barang yang hilang? Tanya Pak Darwin sambil berjongkok. Aku mengangguk yakin. Aku sudah memeriksa laci perhiasan ibu dan dompetnya yang masih berisi uang lengkap. Jika ini adalah perampokan, pelakunya pasti sangat amatir atau justru tidak tertarik pada harta sama sekali. Pak Darwin kemudian menunjuk ke arah lantai di dekat rak sepatu. Ada sebuah goresan panjang yang tampak baru, seolah-olah ada benda berat yang diseret dengan kasar di atas permukaan ubin itu. Aku mendekat dan melihat goresan itu berakhir tepat di depan tempat ibu terjatuh. Pikiranku mulai merekonstruksi kejadian. Apakah ibu sempat mencoba melawan? Ataukah dia ditarik ke sana sebelum akhirnya dihantamkan ke pinggiran meja? Mataku kemudian beralih ke meja makan kayu jati yang memiliki sudut sangat lancip. Di sana, meski sudah dibersihkan, masih ada sedikit sisa rambut putih yang tertinggal di sela-sela serat kayunya. Itu rambut ibu. Hatiku kembali perih, tapi rasa ingin tahuku jauh lebih besar sekarang. Saat Pak Darwin memeriksa area luar, aku masuk ke kamar ibu untuk mengambil daster dan perlengkapannya. Di bawah tempat tidur, aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah anting perak berbentuk bulan sabit. Itu bukan milik ibu. Ibu hanya memakai giwang emas pemberian ayah puluhan tahun lalu. Aku tahu persis, anting ini milik Sheila. Dia memakainya saat kami makan malam 2 hari lalu. Dan dia sempat mengeluh kehilangan sebelah antingnya kemarin pagi. Aku menggenggam anting itu dengan erat hingga telapak tanganku sakit. Mengapa anting Sheila bisa ada di bawah tempat tidur ibu? Apakah terjadi pertengkaran hebat di dalam kamar ini? Sebelum semuanya berakhir di dapur, aku segera menyembunyikan anting itu di saku celanaku. Saat mendengar langkah kaki Sheila mendekat, dia masuk dengan wajah yang kembali tenang, menawarkan diri untuk membantuku mengemas baju-baju ibu. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di balik matanya. Tapi yang kulihat hanyalah dinding es yang tebal. Setiap gerak-gerik Sheila kini terasa seperti sandiwara bagiku. Caranya melipat baju, caranya mendesah prihatin, hingga caranya menyentuh fotoku dan ibu di atas nakas, semuanya terasa palsu. Aku merasa seperti sedang tinggal bersama orang asing yang mengenakan kulit istriku. Kecurigaan ini mulai membakar logikaku. Namun aku tahu, aku belum punya bukti yang cukup kuat untuk menudingnya di depan polisi. Aku harus bertindak tenang, seolah-olah aku masih si suami yang bodoh dan berduka. Malam kembali jatuh, dan aku masih berada di rumah untuk mengambil beberapa berkas asuransi yang diminta pihak rumah sakit. Ella sudah kembali ke rumah sakit lebih dulu. Katanya ingin menemani ibu melewati malam kritis. Aku berdiri di ruang makan yang remang-remang, hanya ditemani suara detak jam dinding yang monoton. Suara itu entah mengapa terasa seperti pengingat akan sesuatu yang hampir kulupakan. Aku mendongak, menatap jam dinding besar yang tergantung tepat di atas pintu dapur. 3 bulan lalu, ibu sering mengeluh merasa ada orang asing yang mengintip dari jendela taman belakang saat aku dan Sheila sedang bekerja. Untuk menenangkannya, aku memasang sebuah kamera kecil yang tersembunyi di dalam angka 12 pada jam dinding itu. Kamera itu tipe terbaru yang bisa merekam selama berhari-hari dan datanya tersimpan di kartu memori kecil di dalamnya. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, bahkan Sheila, karena aku tidak ingin dia merasa privasinya terganggu atau menganggapku berlebihan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kursi dan berdiri di atasnya. Aku melepas jam dinding itu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah bom yang siap meledak kapan saja. Di bagian belakangnya, lampu indikator kecil berwarna hijau masih berkedip pelan, menandakan bahwa alat itu masih berfungsi dengan baik. Aku segera mengeluarkan kartu memori sekecil kuku itu dan membawanya ke kamar kerjaku.
Aku mengunci pintu rapat-rapat, bahkan mengganjalnya dengan kursi agar tidak ada yang bisa masuk tiba-tiba. Aku memasukkan kartu memori itu ke dalam laptopku. Layar mulai memuat daftar file video dengan label tanggal dan waktu. Jantungku berpacu sangat cepat. Keringat dingin membasahi dahi dan telapak tanganku. Aku mencari folder tertanggal kemarin. Ada beberapa klip video di sana. Video pertama menunjukkan ibu sedang menyiapkan teh di sore hari. Tampak tenang dan sehat. Melihatnya bergerak dengan lincah di video itu membuat air mataku nyaris tumpah lagi. Dia tampak sangat bahagia, sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya. Aku mengklik video selanjutnya yang tercatat pada jam 16:15, tepat 30 menit sebelum aku sampai di rumah. Di layar, aku melihat Sheila masuk ke rumah melalui pintu samping. Dia tidak langsung menyapa ibu, melainkan berdiri di balik pilar ruang makan, memperhatikan ibu dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh kebencian. Tangannya terkepal kuat di sisi tubuhnya. Aku menahan napas. Mataku tidak berkedip sedikit pun menatap layar laptop yang terang benderang di dalam kegelapan kamar itu. Di dalam rekaman yang tidak bersuara itu, aku melihat Sheila menghampiri ibu. Terjadi perdebatan hebat. Ibu tampak terkejut dan mencoba menjauh. Namun Sheila terus memojokkannya ke arah dapur. Gestur tubuh Sheila sangat agresif. Dia berkali-kali menunjuk-nunjuk wajah ibu dengan kasar. Ibu tampak ketakutan. Dia mencoba menggapai ponsel di atas meja, tapi Sheila menepisnya dengan keras hingga ponsel itu terlempar ke sudut ruangan yang tidak tertangkap kamera. Puncak dari rekaman itu membuat duniaku terasa runtuh seketika. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Sheila mencengkeram bahu ibu dan mendorongnya dengan sekuat tenaga ke arah meja makan. Kepala ibu menghantam sudut meja itu dengan telak, dan seketika itu juga tubuh tuanya ambruk ke lantai. Darah mulai terlihat mengalir di lantai putih itu, persis seperti yang kulihat saat aku pulang. Bukannya menolong, Sheila justru berdiri diam selama beberapa menit, memandangi tubuh ibu yang kejong-kejong kecil sebelum akhirnya. Taek Jeong tahu yang lebih mengerikan adalah apa yang dilakukan Sheila selanjutnya. Dia dengan tenang mengambil kain lap, membersihkan beberapa sidik jarinya di meja, lalu merapikan rambutnya di depan cermin kecil dekat dapur. Dia bahkan sempat memoles ulang lipstiknya sebelum berjalan keluar melalui pintu samping. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan tugas rutin yang membosankan. Dia pergi, lalu kembali lagi beberapa menit setelah aku sampai. Pura-pura baru datang dari butik dengan akting yang sangat sempurna. Aku menutup laptop dengan kasar. Tubuhku lemas dan ambruk ke lantai. Rasa mual yang hebat mengaduk perutku. Istri yang selama ini kucintai, wanita yang kupikir akan menemaniku hingga tua, ternyata adalah monster yang dengan dingin mencoba membunuh ibuku sendiri. Amarah yang sangat besar kini menggantikan rasa sedihku. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku melukai telapak tanganku sendiri. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Dia harus merasakan penderitaan yang jauh lebih hebat dari apa yang dia lakukan pada ibu. Aku memutar kembali rekaman itu untuk kedua kalinya. Kali ini dengan mata yang lebih tajam. Aku memperhatikan detail kecil yang kulewatkan tadi saat Sheila berdiri memandangi ibu yang bersimbah darah. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Dia tidak tampak menyesal atau ketakutan. Justru ada semacam kelegaan yang mengerikan di balik tatapan matanya yang kosong. Dia bahkan sempat menyesap sisa teh milik ibu yang ada di atas meja sebelum melangkah pergi. Kekejaman itu begitu murni, begitu terencana, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Pikiranku melayang pada alasan di balik semua ini. Apa yang bisa membuat seseorang menjadi sejahat itu? Aku teringat beberapa minggu terakhir, Sheila sering mengeluh tentang warisan rumah ini. Dia ingin aku menjual rumah peninggalan ayah dan pindah ke apartemen mewah di pusat kota. Namun ibu bersikeras ingin menghabiskan masa tuanya di sini. Sheila menganggap ibu sebagai penghalang bagi gaya hidup impiannya.
Namun, aku tak pernah menyangka bahwa ambisi bisa mengubah seorang istri menjadi seorang pembunuh. Aku mendengar suara kunci pintu depan diputar. Jantungku berdegap kencang. Itu Sheila, dia sudah pulang. Dengan gerakan cepat, aku mencabut kartu memori itu dan menyembunyikannya di dalam casing ponselku. Aku menutup laptop dan meletakkannya di atas meja kerja. Lalu mencoba mengatur napas agar terlihat normal. Aku menyalakan lampu kamar tepat saat pintu kamarku diketuk dengan pelan. "Mas, kamu belum tidur? Aku pikir kamu masih di rumah sakit." Suara Sheila terdengar begitu lembut, begitu penuh perhatian yang palsu. Dia masuk ke kamar dengan wajah yang tampak lelah, membawa aroma rumah sakit yang melekat di bajunya. Dia mendekat dan mencoba memelukku dari belakang. Namun aku merasa seperti sedang disentuh oleh seekor ular berbisa. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku agar tidak menjauh atau berteriak di depan wajahnya. Aku hanya mengambil beberapa berkas asuransi. "Sheila, tadi agak sulit mencarinya di kamar ibu," jawabku dengan nada yang diusahakan sedatar mungkin. Aku membalikan badan dan menatapnya. Dia tersenyum kecil, lalu mengusap pipiku. Di jemarinya, aku melihat bekas luka gores kecil yang mungkin didapatnya saat bergulat dengan ibu tadi sore. Luka itu tampak begitu nyata, sebuah bukti fisik yang berteriak tentang kejahatannya di tengah sandiwara ini. Dia mulai bercerita tentang kondisi ibu di rumah sakit dengan nada yang dibuat-buat sedih. Dia mengatakan bahwa dokter belum melihat adanya kemajuan, dan kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mendengar kata terburuk keluar dari mulutnya membuatku ingin mencekiknya saat itu juga. Dia sedang menunggu ibu mati. Dia sedang menghitung mundur waktu agar dia bisa bebas dari beban yang selama ini dia keluhkan. Aku hanya mengangguk pelan, membiarkannya terus bicara. Sementara di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana pembalasan. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan mata yang tetap terjaga. Aku bisa merasakan napasnya yang teratur, menandakan dia bisa tidur dengan sangat nyenyak setelah hampir merenggut nyawa seseorang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki hati sekeras batu? Aku menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa hidupku yang selama ini kupikir sempurna hanyalah sebuah fata morgana. Di sampingku, ada monster yang sedang bermimpi, dan aku adalah satu-satunya orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mulai memainkan permainan psikologis. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa mempertahankan kebohongannya sebelum benar-benar kuhancurkan. Saat sarapan, aku sengaja meletakkan anting perak berbentuk bulan sabit yang kutemukan di bawah tempat tidur ibu kemarin ke atas meja makan, tepat di samping piring rotinya. Aku ingin melihat reaksinya saat benda yang menjadi bukti kehadirannya di kamar ibu itu muncul secara tiba-tiba. Sheila yang sedang mengoles selai pada rotinya mendadak berhenti. Matanya tertuju pada anting itu, dan aku melihat gerakan tangannya sedikit gemetar. Dia terdiam selama beberapa detik, mencoba mencerna situasi. Aku tetap tenang, menyesap kopiku sambil pura-pura membaca berita di ponsel. Suasana ruang makan yang biasanya hangat kini terasa mencekam, dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terlihat, namun sangat terasa menyesakkan dada. "Ini antingku yang hilang kemarin. Kamu menemukannya di mana, Mas?" tanya Sheila dengan suara yang sedikit meninggi, mencoba menutupi kegugupannya. Dia segera menyambar anting itu dan menggenggamnya kuat-kuat dalam kepalan tangannya. Aku mendongak, menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah-olah aku sedang mencoba menembus langsung ke dalam jiwanya yang hitam. Aku menemukannya di bawah tempat tidur ibu saat mengambil baju tadi malam. Aneh ya, bukannya kamu bilang kemarin kamu tidak sempat masuk ke kamar ibu karena langsung ke rumah sakit? Aku melontarkan pertanyaan itu dengan nada santai. Namun, setiap katanya adalah peluru yang terukur. Aku melihat jakunnya naik turun. Dia menelan ludah dengan susah payah.
Topeng ketenangannya mulai menunjukkan retakan kecil yang sangat memuaskan untuk dilihat. Dia segera mencari alasan, mengatakan bahwa mungkin anting itu terjatuh saat dia membantu ibu merapikan tempat tidur beberapa hari yang lalu. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membantah, namun juga tidak membenarkan. Aku membiarkannya tenggelam dalam ketidakpastian. Aku ingin dia merasa tidak tenang, ingin dia merasa bahwa aku mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Biarkan rasa takut itu menggerogotinya pelen-pelen dari dalam, seperti asam yang membakar logam. Siang harinya, kami kembali ke rumah sakit. Polisi Darwin datang lagi untuk meminta keterangan tambahan. Kali ini, aku meminta Sheila untuk menemani polisi tersebut ke kantin rumah sakit untuk berbicara. Sementara aku menunggu di samping tempat tidur ibu, aku melihat dari kejauhan bagaimana Sheila tampak gelisah saat berbicara dengan polisi. Dia berkali-kali membenarkan posisi duduknya dan menghindari kontak mata yang terlalu lama. Dia mulai kehilangan kendali atas aktingnya sendiri. Di dalam ruang ICU, aku menggenggam tangan ibu yang lemas. Aku berbisik pelan di telinganya, berjanji bahwa keadilan akan segera datang. Aku memberitahunya bahwa aku sudah tahu semuanya dan dia tidak perlu takut lagi. Ajaibnya, monitor jantung ibu menunjukkan sedikit peningkatan grafik saat aku bicara, seolah-olah jiwanya yang terperangkap dalam koma bisa mendengar suaraku dan memberikan dukungan untuk rencana yang sedang kususun. Sore itu, aku menghubungi seorang pengacara dan juga detektif swasta untuk memperkuat bakti-bakti. Selain rekaman CCTV, aku tidak ingin ada celah sedikit pun bagi Sheila untuk lolos. Aku juga mulai memindahkan semua aset penting dan tabunganku ke rekening yang tidak bisa dia akses. Aku ingin saat dia hancur nanti, dia benar-benar tidak memiliki apapun. Tidak ada harta, tidak ada kebebasan, dan tidak ada satupun orang yang sudi menoleh padanya. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, Sheila mencoba bersikap lebih manis dari biasanya. Dia memasakkan makanan kesukaanku dan mencoba memijat bahuku. Namun, setiap sentuhannya kini terasa menjijikkan. Aku melihatnya bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai predator yang sedang terjepit. Aku menunggu saat yang tepat. Saat semua bukti sudah terkumpul sempurna untuk membuka tabir kegelapan ini di depan semua orang. Waktu baginya sudah hampir habis, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Semua orang sudah berkumpul di ruang tamu. Suasana terasa sangat formal dan kaku. Sheila duduk di sampingku, tangannya mencoba meraih jemariku. Namun aku segera mengambil gelas kopi di meja untuk menghindarinya. Aku berdiri, menarik napas panjang, dan menatap satu persatu wajah yang hadir. Pak Darwin tampak tenang di sudut ruangan. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi karena aku telah menyerahkan salinan rekaman itu padanya pagi tadi. Terima kasih sudah datang. Aku ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Suaraku terdengar berat namun stabil. Aku melihat Sheila sedikit bergeser di kursinya. Aku mengeluarkan sebuah flash disk dari saku dan menyambungkannya ke televisi besar di ruang tamu. Sheila mulai tampak pucat. Dia bertanya dengan suara bergetar, mengapa aku membawa urusan medis ke layar televisi? Namun aku tidak menjawabnya. Aku hanya menekan tombol putar. Layar televisi menampilkan rekaman hitam putih yang sangat jelas. Di sana terlihat ibu sedang berdiri tenang sebelum Sheila masuk dengan wajah penuh amarah. Ruangan seketika menjadi senyap. Hanya terdengar suara napas tertahan dari kerabat yang hadir. Saat adegan Sheila mendorong ibu hingga kepalanya menghantam meja muncul, bibi tertuaku menjerit histeris. Sheila berdiri dari duduknya, wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Dia mencoba meraih remote televisi, namun Pak Darwin dengan sigap menghalanginya. Itu palsu. Mas, kamu menjebakku. Itu editan, teriak Sheila histeris. Dia mulai menangis, mencoba mencari simpati dari orang-orang di ruangan itu. Namun,
Tidak ada satupun pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan. Semua orang menatapnya dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Kebohongan yang dia bangun dengan sangat rapi runtuh dalam hitungan detik. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa ada sisa cinta sedikit pun yang tertinggal di hatiku. Sheila mencoba berlari menuju pintu samping. Namun dua petugas polisi yang sudah berjaga di luar segera meringkusnya. Dia meronta-ronta, berteriak memaki namaku, dan mengutuk semua orang. Topeng wanita lembut yang selama ini dia kenakan telah hancur total, menyisakan wajah seorang monster yang haus akan harta dan kekuasaan. Aku melihatnya diseret keluar rumah, tepat di depan mata para tetangga yang mulai berkumpul karena kegaduhan itu. Rahasianya kini telah terbuka lebar dan tidak ada jalan kembali baginya. Aku terduduk lemas di sofa setelah mobil polisi pergi membawa Sheila. Rasa puas yang kubayangkan ternyata bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Rumah ini kini terasa lebih luas, namun sangat sepi. Pengacara keluargaku mendekat, memberitahu bahwa proses hukum akan berjalan sangat berat bagi Sheila karena ada unsur perencanaan dan penganiayaan berat. Aku hanya mengangguk pelan. Bagiku, penderitaannya baru saja dimulai, dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah melihat cahaya kebebasan lagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Ibu akhirnya tersadar dari komanya. Meski takdir berkata lain, beliau mengalami kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya dan kesulitan berbicara akibat kerusakan saraf di kepalanya. Namun, matanya yang teduh masih bisa mengenali aku. Setiap hari aku merawatnya, menyuapinya, dan membacakan cerita untuknya. Kami masih tinggal di rumah peninggalan ayah. Rumah yang dulu ingin dihancurkan oleh ambisi buta Sheila. Kabar dari balik jeruji besi sampai ke telingaku secara berkala. Sheila dijatuhi hukuman penjara maksimal. Namun, hukuman fisik itu ternyata bukan bagian terburuk dari hidupnya. Di dalam penjara, dia dikucilkan oleh narapidana lain setelah mereka tahu dia mencoba membunuh ibu mertuanya sendiri. Dalam dunia narapidana, menyakiti orang tua adalah dosa yang tak termaafkan. Dia sering menjadi sasaran perundungan. Namun yang paling merusak jiwanya adalah kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya. Aku sengaja tidak pernah menceraikannya secara resmi melalui proses yang cepat. Aku membiarkan statusnya tetap sebagai istriku agar dia tidak bisa menikah lagi atau memulai hidup baru di sana. Namun, aku telah memutus seluruh akses keuangannya. Dia jatuh miskin seketika. Keluarganya sendiri malu dan tidak pernah sekalipun menjenguknya. Sheila kini hidup dalam kesendirian yang absolut, membusuk di dalam sel sempit dengan bayangan wajah ibu yang terus menghantuinya setiap kali dia memejamkan mata. Puncaknya adalah saat aku mengirimkan sebuah surat melalui pengacaraku. Surat itu bukan berisi kotak-kotak makian, melainkan foto-foto ibu yang sedang tersenyum di atas kursi roda di taman rumah kami. Aku ingin dia tahu bahwa meski dia telah mencoba menghancurkan hidup kami tetap bahagia tanpa kehadirannya. Aku ingin dia merasakan pedihnya kerinduan akan kemewahan dan kasih sayang yang telah dia buang demi egonya sendiri. Itu adalah bentuk pembalasan yang paling sunyi, namun paling mematikan. Kini, setiap sore aku duduk di teras bersama ibu, menikmati teh hangat, dan melihat matahari terbenam. Luka di hati kami mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi kami telah menemukan kedamaian. Sheila akan tetap di sana, di balik terali besi, menjalani sisa umurnya dengan penyesalan yang tidak akan pernah menemui ujung. Dia telah memilih nerakanya sendiri, dan aku telah memastikan bahwa pintu keluar dari neraka itu telah kukunci ropet-ropet selamanya. Ibu menggenggam tanganku dengan jemarinya yang lemah. Sebuah gerakan kecil yang bermakna dunia bagiku. Aku mencium keningnya, berjanji bahwa selama aku masih bernapas, tidak akan ada lagi monster yang bisa menyentuhnya. Kami telah menang, bukan dengan kekerasan,
melainkan dengan kebenaran yang dipeluk erat. Cerita kelam itu telah berakhir. Dan di halaman baru ini, hanya ada aku, ibu, dan ketenangan yang selama ini kami dambakan.